Mahaprasna, hari ini kita sedang berada di tempat yang istimewa, yaitu di kediaman Suhu Chuan Xiu, berada di Yayasan Bakti Samya Sambodi, Jatinegara, Jakarta Timur. Hari ini saya Yulia Wirianti bersama sahabat saya Kenda Ardinata akan mengobrol santai bersama Suhu Chuan Xiu, yaitu tentang generasi milenial Buddhis dan juga pendidikan. Hai Suhu, apa kabar? Hai, kabar sehat. Telepon. Bagaimana Kenda? Lama nggak jumpa nih kayaknya. Iya Suhu, jadi kami perwakilan mahasiswa-mahasiswi dari STAB Mahaprasna ingin mengajak Suhu untuk berbincang-bincang mengenai topik yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang generasi milenial Buddhis dan juga pendidikan. Oke, satu pembahasan yang sangat penting tentunya ya dalam hal ini, generasi milenial Buddhis dan pendidikan. Oke, semoga berjalan dengan baik. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembicaraannya nih, jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel kita, yaitu STAB Mahaprasna Channel. Dan ternyata teman-teman, Suhu juga punya channel loh. Apa nih Suhu namanya? Wow. Oke ya. Terima kasih untuk Mahaprasna Channel yang hari ini dengan senang hati saya menyambut baik untuk acara kali ini. Ya, terkait dengan channel saya tentu belum begitu banyak video yang terkait. Jadi channel saya adalah Petik Makna Buddha. Mungkin setelah pertemuan ini akan banyak satu video-video ataupun sesuatu acara, serangkaian acara yang nantinya mungkin dapat menginspirasi untuk kita semuanya. Jadi Petik Makna Buddha. Baik Suhu, jadi di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan nih. Kira-kira nanti dari pendapat Suhu seperti apa gitu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa sih arti milenial menurut pandangan Suhu nih? Seperti itu Suhu. Milenial. Iya Suhu. Menurut pandangan Suhu ya. Iya. Ya, seperti kondisi saat ini, banyak masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita yang bicara pada milenial. Kata-kata milenial seringkali terdengar, generasi milenial. Iya. Milenial bagi saya ya, pada pengamatan saat ini, generasi milenial sepertinya seperti sebuah kata yang ditujukan pada satu bentuk masa ya, dimana masa ini yang saya maksud adalah generasi anak-anak muda yang mungkin saat ini sering kita lihat bagaimana generasi milenial itu sekelompok ataupun kumpulan anak-anak muda yang sedang dalam berkarya. Jadi intinya generasi milenial adalah satu generasi kekinian dengan satu bentuk. Banyak sekali aksi-aksi daripada anak-anak muda saat ini dengan segala karyanya. Banyak sekali dunia musik, dunia seni, terus bagaimana teknologi itu ada, muncul. Jadi banyak sekali sesuatu generasi yang memang dituntut untuk bisa hidup sesuai dengan masa kini. Kalau kita melihat masa yang lalu coba, di mana alat komunikasi juga belum begitu canggih. Tapi saat ini dunia yang begitu baru, segalanya tidak ada yang jauh. Di mana ada internet, maka semuanya bisa terasa dekat. Nah, bagi saya pribadi, generasi milenial berarti satu generasi yang memang tidak mau ketinggalan. Dia ingin terus eksis, menunjukkan juga apa yang ia miliki, berekspresi untuk dikenal oleh
lingkungan luas dan orang banyak tentunya. Didukung dengan satu bentuk modernisasi ya, dari segala bentuk teknologi. Ini zamannya memang zaman serba pesat. Segala sesuatunya itu ingin tampil gitu, ditunjukkan untuk orang banyak. Ekspresinya ditunjukkan secara menonjol. Kurang lebih seperti itu saya rasa. Itu yang dimaksud dengan generasi milenial menurut pendapat saya. Satu generasi yang tidak mau tertinggal. Dia bisa mengikuti zaman dan dia juga ingin berekspresi untuk kemajuan bangsa ini. Mungkin demikian. Baik Suhu, jadi kan menurut Suhu ini itu generasi milenial itu adalah generasi remaja pada saat berkarya seperti berkarya, itu, ya. Berkarya. Jadi kira-kira nih maksud dari berkarya itu seperti apa itu menurut Suhu? Jadi para pemuda-pemuda yang berkarya ini pada generasi milenial ini seperti itu. Berkarya di sini tentunya ya dia ingin berekspresi, menunjukkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Di dalam diri ini tentu namanya generasi anak-anak muda, satu jiwa yang memang masih membara, masih berkobar. Dia ingin mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Ada yang mengekspresikan dari segi kemampuan ilmunya, kemampuan bakatnya, segala nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Nah, maka dalam generasi ini pemuda juga harus punya satu kekuatan besar, dalam arti kita boleh maju, boleh menampilkan ekspresi apa yang kita miliki, tapi juga harus didukung dengan satu bentuk etika, sehingga ekspresi kita itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai moralitas. Jadi ekspresi itu bagus, tetapi cara berekspresi juga tidak boleh melupakan satu nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Ya, jadi demikianlah menurut saya. Berarti ekspresi bagus, penyampaiannya juga harus bagus, itu, dimana juga berbicara pada manfaat untuk kita dan Indonesia, tentunya. Supaya apa? Jiwa-jiwa kemanusiaan dalam diri manusia itu memang ada, seperti itu. Baik. Oke, betul banget ya teman-teman yang dikatakan Suhu tadi ya. Suhu di pembahasan yang pertama nih udah kita bahas tentang pendidikan milenial. Nah, pendidikan itu sendiri kan sangat penting ya Suhu, dari zaman dahulu juga, terus bahkan sampai milenial sekarang ini sangat penting bagi semua orang. Jadi pertanyaannya itu menurut Suhu bagaimana nih tentang pendidikan milenial saat ini, lalu dipadukan dengan etika Buddhis gitu Suhu. Bagaimana nih? Bagaimana ini? Pandangan sih. Tentu satu bentuk kemajuan zaman, satu bentuk generasi remaja, anak-anak muda yang mungkin lahirnya di tahun 80-an sampai 2000-an sampai saat ini, mungkin itu lebih dikenal sebagai generasi milenial, di mana itu masih dalam kategori usia pemuda lah ya, antara remaja dan dewasa. Itu di mana memang satu bentuk jiwa untuk mengekspresikan diri, kehidupan yang bebas, yang tidak mau terikat. Kebebasan itu menjadi satu keinginan kuat bagi mereka, sehingga tidak sedikit kadangkala untuk mengekspresikan apa yang ia miliki, banyak pemuda yang ataupun generasi saat ini yang memang mengingkari satu bentuk etika, sehingga banyak terjadi satu perilaku-perilaku yang kadang menyimpang ya. Apalagi dunia saat ini banyak anak-anak yang terkena dengan namanya narkoba, itu juga tidak sedikit juga berpengaruh. Maka dalam hal ini dibutuhkan satu pendidikan daripada cara berpikir, cara bertingkah laku di dalam lingkungan itu sendiri, sebagai, kalau boleh katakan, sebagai rem. Jadi dalam ekspresi itu juga harus dituangkan satu bentuk segi pendidikan, satu bentuk ilmu yang mengetahui bagaimana dampak
dari ekspresi yang kita miliki, yang kita tuangkan dalam kehidupan masyarakat, supaya jangan berbenturan dengan nilai-nilai etika, sosial, ya kan? Nah ini sangat penting. Maka bagi saya pendidikan itu menjadi utama. Pendidikan menjadi utama. Karena seperti bangsa ini di masa lalu, kenapa kita bisa menjadi terjajah begitu hebat? Karena terlalu bodoh, di mana pendidikan itu kurang. Maka perjuangan masa lalu para guru-guru, mungkin Ki Hajar Dewantara salah satunya, dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti Raden Ajeng Kartini juga yang menjadi sosok perjuangan wanita, itu kan juga salah satu bentuk pendidikan. Jadi itu sangat penting sekali. Pendidikan harus kuat, sehingga apa? Bisa menjadi benteng atau tameng, satu bentuk kekuatan, supaya generasi ini tidak terjerumus dalam hal-hal yang memang melanggar satu bentuk etika, moralitas. Jadi pendidikan itu harus. Nah, pendidikan kalau dikaitkan dengan konsep Buddhis, tentu dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan Buddhism. Tentu guru Buddha adalah satu guru yang memang memberikan pendidikan, mengajarkan satu bentuk ajaran, satu ilmu bagaimana harus hidup, menjadi manusia yang keberadaan manusia itu tidak menjadi batu sandungan buat yang lain, tetapi keberadaannya adalah untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Maka ada yang namanya dalam bidang etika ataupun moral, ada namanya satu disiplin yang mungkin dalam bahasa yang sering kita dengar adalah sila, ataupun satu bentuk bidang ajaran atau bidang ilmu yang mengatur tentang perilaku. Dan nantinya dikaitkan dengan namanya hukum karma. Jika perilaku kita buruk, itu akan berakibat buruk untuk kita dan lingkungan. Maka sebaiknya adalah perilaku yang bagus. Itu secara pendidikan. Maka apa? Menjadi penting. Agama Buddha, para umat Buddha juga harus bersumbangsi besar di dalam pendidikan untuk bangsa ini. Supaya apa? Karena kehidupan kita berpengaruh untuk orang banyak. Ya, kita harus giat mengekspresikan apa yang kita miliki, juga harus giat mempelajari satu bentuk ajaran tentang moralitas yang tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Ya, saya rasa ini sudah cukup bagus sekali apabila generasi muda mengekspresikan apa yang dia miliki. Juga di samping itu ada satu pagar-pagar yang memang harus dipakai sebagai apa? Benteng pertahanan diri, ya seperti itu. Oke, Su. Jadi kan pendidikan ini sebenarnya sejak dini itu juga berada di lingkungan keluarga ya, Su. Jadi bagaimana pendapat Su nih, kalau misalnya dalam Buddhisme, keluarga tersebut mungkin kedua orang tuanya ini belum terlalu paham tentang Buddhisme sendiri gitu, Su. Jadi gimana nih didik anaknya dari sejak dini begitu, dari pendidikan etika moral milenial gitu, Su. Oke, tentu sebagai orang tua juga berat. Menjadi orang tua itu berat. Saya merasakan hal itu. Walaupun saya saat ini mungkin belum pernah mengasuh anak, belum pernah menikmati bagaimana menjadi seorang orang tua itu sendiri. Tetapi saya melihat, mengkaji dari kehidupan saya, bagaimana orang tua saya yang akan membesarkan dan mendidik saya. Belum lagi saya melihat juga orang-orang lain yang menjadi orang tua yang hadir, dia curhat. Bagaimana ketakutan ada bagi orang tua. Orang tua takut akan masa depan anaknya itu gelap. Maka apa? Sekarang kalau dalam dunia Buddhis banyak sekali wihara-wihara kan, yang dia ada membuka setiap hari Minggu ada pendidikan agama, ya kan, sekolah minggu. Pendidikan agama ini juga di wihara tidak hanya mendidik supaya manusia itu menjadi umat Buddha, tidak hanya itu. Lebih dari itu adalah bagaimana kita harus menjadi umat Buddha yang memang bermanfaat. Keberadaan kita tidak mengganggu lingkungan, tetapi mensupport, bisa menjadi berkat untuk lingkungan dan orang banyak. Jadi pendidikan dari dini itu penting sekali. Bila orang tua tidak
mengerti banyak tentang hal itu dalam hal Buddhism, tidak masalah. Yang penting orang tua harus mendukung anaknya dan memantau ya, melihat pelan-pelan. Banyak wihara-wihara yang membuka sekolah minggu bagi anak-anak yang masih kecil, yang sudah remaja, dewasa juga ada, remaja juga ada dengan remaja. Bagi yang orang tua juga ada buat orang tua. Intinya adalah apa? Usaha untuk menjadi baik itu harus ada. Ya, ketika kita merasa tidak bisa, coba kita berusaha mencari sahabat-sahabat yang memang punya kemampuan dan mempercayakan anaknya untuk mengikuti kegiatan dari wihara-wihara yang memang bisa dilihat, bisa dipantau bahwa itu membawa dampak yang bagus. Kalau dampaknya nggak positif, tarik anak kita dari pendidikan itu. Karena apa? Dampaknya jelek. Dalam arti jelek di sini, setelah ke wihara malah tidak ada satu bentuk satu perubahan besar bahwa ada seorang anak bagaimana kepada orang tua. Kayaknya semakin ke wihara kok malah anak ini semakin melonjak, nggak ada etika, semakin ucapannya juga semakin kasar, orang tua semakin banyak menangis. Nah tentu ini, jika demikian halnya ya berarti ada yang salah dalam pendidikan. Maka saya juga berharap kepada para guru-guru di sekolah, guru-guru di wihara, sekolah minggu, guru-guru dimanapun, ataupun ketua organisasi, supaya mampu memberikan satu bentuk pemikiran akan kesadaran sebagai hidup sebagai manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang memang tidak mampu hidup sendiri. Semua manusia ingin kebebasan, tetapi untuk meraih kebebasan itu manusia tidak boleh bertindak semau dia. Kebebasan itu adalah yang harus digapai dalam diri kita, tapi dalam menggapai itu kita tidak boleh melupakan nilai-nilai moralitas, karena itu akan bertentangan. Perilaku yang merugikan orang banyak, saya ingin memperkaya diri dengan cara korupsi, dengan cara mencuri. Tentu saya bebas melakukan mencuri, tetapi ketika saya melakukan itu akan menjadi sesuatu yang berat bagi saya. Kehidupan saya akan selalu diliputi dengan rasa khawatir, rasa takut akan ketahuan, ditangkap polisi, masuk penjara. Seperti itu. Maka apa? Penting pendidikan. Pendidikan yang baik berarti apa? Satu bentuk gerakan pendidikan yang memang mampu mendidik anak-anak ataupun manusia itu menjadi manusia seutuhnya, mengakui bahwa saya hidup seorang diri tidak mampu. Saya makhluk individu. Memang saya punya kebebasan yang ingin saya raih, tapi untuk meraih kebebasan itu saya harus berhubungan dengan orang banyak. Jangan sampai perilaku kita malah menjadi batu sandungan dalam mencapai kebebasan kita, tujuan kita. Jadi pendidikan sangat penting. Pendidikan harus benar. Yang dididik juga harus benar. Kadang pendidikannya udah baik, gurunya udah baik, tapi yang dididik sembrono, akhirnya apa? Ya sulit. Maka saya berharap pendidikan semakin baik, yang dididik juga membuka pola pikirnya dengan baik, sehingga apa? Kesempurnaan antara pendidik dan yang dididik itu terwujud. Jadilah satu manfaat besar dari pendidikan itu. Oke? Ya. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, berarti menurut Suhu ini pendidikan milenial dalam Buddhis ini sangat penting, terutama kita juga harus memiliki moralitas yang baik. Baik Suhu, jadi kan di sini kami sebenarnya masih termasuk dalam generasi milenial yang seperti itu Suhu. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman yang lain yang mereka itu lebih memilih dengan hal-hal yang lebih menarik lainnya ketimbang untuk ke wihara untuk mempelajari dhamma seperti itu Suhu. Kira-kira untuk meyakinkan mereka itu seperti apa agar mereka itu mau ikut bersama kita untuk bersama-sama belajar dhamma di wihara seperti itu Suhu. Oke, bicara usaha
bagaimana supaya sahabat-sahabat kita turut serta ikut bersama dengan kita, ya, dalam hal dharma. Tentu yang pertama harus tekankan bahwa mempelajari dharma di wihara itu tidak salah. Tetapi satu kesalahan besar apabila mempelajari dharma itu hanya harus di wihara. Ya, jadi yang paling penting, tunjukkan Anda sebagai sosok yang sering ke wihara, mempelajari dharma. Tunjukkan diri Anda bahwa perubahan dalam diri Anda itu harus menarik bagi mereka. Itu yang paling penting. Kita yang selama ini gemar mempelajari dharma itu berbincang dharma, ketika dalam kehidupan kita tuh berubah, kita menjadi sosok yang memang benar-benar anggun. Ada orang yang melihat kita, dia merasa tertarik. Sehingga apa? Orang itu bertanya, kenapa Anda bisa begitu menarik? Nah, ketika mereka bertanya, Anda menjelaskan. Nah, saya rasa dari itu semua kembali ke kita. Apabila kita mampu menunjukkan bahwa dengan banyak mempelajari Buddha Dharma, setiap minggu ke wihara, membaca sutra, baca parita, berdoa, terus perilaku kita di lingkungan itu memang menarik, membawa satu perubahan besar, saya rasa mereka akan tertarik. Pertama, dari dalam diri harus ada satu hal yang memang membentuk satu perubahan, dan kita tunjukkan pada lingkungan itu. Baru ketika itu terjadi, ketika kita menarik, orang itu pun akan bertanya, kenapa sih dia itu menarik? Saya selalu mengibaratkan seperti mereka itu seperti kumbang, kita ini seperti bunga. Jika dilancisi, kan selama ini begitu, orang mencoba supaya orang tuh, kita mencari orang, mencari manusia-manusia, sahabat-sahabat kita supaya ikut gabung dalam acara kita, dalam sesuatu yang kita geluti, supaya dia mau bergabung. Tetapi dia melupakan bahwa selama ini mereka juga melihat, tetapi kenapa dia tidak tertarik? Karena dia tidak ada melihat perubahan dalam diri kita yang membuat orang itu tertarik. Sehingga kita ngomong banyak juga sama aja bohong. Jadi apa? Marilah kita sebagai bunga, tunjukkan bahwa keindahan kita, tunjukkan keberadaan kita itu membawa makna. Sehingga apa? Ketika kita sebagai bunga yang indah, yang ada banyak madu di dalamnya, saya yakin banyak kupu-kupu akan datang mencari kita. Kumbang-kumbang pun akan datang mendekati kita. Nah, itu yang paling penting adalah dalam diri kita harus kuat. Tentu itu adalah kekuatan di dalam. Kekuatan di luar juga kita memang harus sering mengatakan tentang apa yang telah kita pelajari, mengajarkan kepada mereka, sikap kita, kepedulian kita ketika mereka dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang membuat dia menderita, mungkin satu bentuk ditimpa oleh sebuah bencana ataupun sebuah penyakit, kita hadir, kita peduli. Itu salah satu bentuk yang dapat kita berikan ke mereka. Dari perilaku kita itulah akan menggugah satu bentuk kesadaran dalam dirinya. Oh, ternyata apa? Mereka benar ya. Ternyata ada perbedaan. Setelah dia mempelajari dharma, hatinya semakin terbuka, kepeduliannya kepada orang lain, kepada kondisi lingkungan. Ketika ada musibah, ada bencana, mereka langsung bergerak bersatu untuk meringankan segala beban. Jadi itu, dalam diri harus kuat dulu. Tunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa begini karena mempelajari Buddha punya ajaran dharma itu di dalam wihara. Kedua juga, mari suatu produk dia akan dikenal apabila ada promo, tentu kan ada iklan. Kita juga tidak boleh mengabaikan tentang iklan. Kita juga harus usaha kita lah mengenalkan kepada mereka supaya ada pemahaman dalam diri mereka. Ya, ketika mereka udah datang juga nggak gampang. Kita mencari orang untuk hadir bersama kita.
tetapi pelayanan kita juga jelek, Iya. orang ini juga akan pergi. Kenapa? Karena masih banyak tempat-tempat yang lebih baik daripada tempat yang kita miliki, ya kan? Banyak sekali faktor yang memang harus kita miliki. Ya, jadi itu 3 tadi yang paling penting. 1 dari dalam diri. Yang kedua, kita mengenalkan. Ketiga, setelah mereka kenal dan mereka datang, bagaimana pelayanan kita? Seperti itu. Saya rasa 3 ini cukup membantu. Ya, bisa diterima ya. Jadi Bisa diterima ya. bisa sih. Oke. Pada intinya itu kita memulai dari diri kita sendiri. Diri sendiri, iya. Diri sendiri. Tapi nih misalnya ya, kan kadang teman-teman tuh sistemnya misalnya kita udah menarik nih misalnya, terus 1 minggu 2 minggu oke, berjalan dengan baik nih, terus lama-kelamaan ini ada timbul rasa bosan gitu pada mereka gitu. Kita udah bener-bener expert nih kasih semangat, motivasi buat mereka tuh, tapi tetap aja misal 1 minggu 2 minggu itu hilang lagi mereka nih, kayak lebih asik di dunia luar gitu. Itu bagaimana kita nanggepinnya? Ya, kita harus tahu dia adalah dia, saya adalah saya. Kita boleh menularkan ilmu kita, tetapi kita tidak boleh terpuruk atas perilaku dia yang seperti itu. Kita harus semangat benar, mengajak benar, tapi ketika dia begitu 1-2 kali kita boleh dekati dia, tanya perubahan apa, ada masalah apa, boleh. Tapi semangat kita untuk seperti itu, kita juga harus tahu batas. Ketika orang cuma tidak mau lagi, intinya jangan sampai berantem. Paksaan begitu ya? Jangan sampai memaksa. Itu kan hadiah. Betul. Yang paling penting apa? Pertahankan diri kita, bahwa kita masih akan terus menjadi manusia yang sewajarnya. Kalau dia terus, sekarang kan banyak seorang guru yang mendidik siswanya, ketika siswanya tidak bisa dididik, gurunya juga udah kendor. Sehingga apa? Ya, orang yang keluar dia akan tertawa, ternyata kamu juga hanya ngomong aja. Nyatanya apa? Sekarang kamu kendor. Diajak balik gitu ya? Bagaimana bisa begitu? Iya. Kita menjadi kendor hanya karena dia kendor. Yang paling penting pertahanan kita. Pertahanan diri. Ketika usaha kita tidak berhasil, ya nggak apa-apa. Hidup dia, hidup dia. Hidup kita, hidup kita. Kita ada hanya untuk membantu. Apabila dia mampu, dia mau, ayo. Ya kan? Tapi kalau dia nggak bisa, terus punya ini yang banyak, silakan. Tapi saya yakin bahwa ada setiap manusia itu punya masa-masa buruk. Ketika dia terpuruk, dan kita tahu dia terpuruk, kita ada rasa malas untuk bertemu dia. Udahlah, dulu saya pernah mengajak dia nggak mau, perilaku saya nggak dipedulikan, sekarang dia terpuruk untuk apa? Nah, kalau kita punya hati begini, ya dia tidak akan bersama kita lagi. Tapi waktu berjalan, walaupun kita udah pernah mengajak dan dia tidak mau, sekarang dia sulit, hidupnya terpuruk, ada kesulitan. Ketika kita mau peduli lagi, bisa jadi tindakan kita ini membawa satu bentuk rasa apa sih? Kantung apa ya? Hatinya tergerak lah melihat perilaku kita tergugah. Perilaku kita menggugah hati dia, akhirnya apa? Dia ikut lagi bersama kita. Bisa jadi dari pengalaman itu dia menjadi manusia yang memang dia menjadi lebih bisa menguasai dirinya, akan lebih semangat lagi. Banyak kok manusia-manusia yang memang ketika hidupnya sulit, justru dia bisa menjadikan kesulitan itu sebagai kekuatan. Ketika dia menerima kebaikan dari orang lain, dari situ dia merasa bahwa saya harus menjadi orang yang berguna. Ya, intinya itu. Semangat harus terus ada. Ketika yang dulu dia loyo dengan usaha kita, dia nggak mau, dia menolak, bahkan memarahi kita. Ketika dia terjatuh, mungkin itulah saat yang baik untuk kita masuk ke dalam dengan segala kebaikan-kebaikan kita. Akhirnya dia menerima, dia merasa tergugah. Ya, itu jalan yang paling bagus.
Maka ada sesuatu ataupun kata-kata yang orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika guru mendidik dengan satu pelajaran dengan suatu kata-kata tidak mampu, maka pengalaman itu akan menjadi guru yang paling baik. Oke? Oke. Ya. Oke, Su, selanjutnya di zaman yang modern ini, Su, yang serba instan, apa-apa ada gitu ya, Su, cepet nih. Kayak misalnya kita cari apa di Google, di handphone, langsung ada kan. Terus kayak misalnya nih, kami tadi kesini, Su, kita buka maps gitu kan. Karena kami belum kesini, terus kita bisa tahu jalannya kesini tuh udah serba instan ya, Su. Lalu pertanyaan ini, masih mampukah para generasi milenial ini bisa meneruskan ajaran tradisional dan filosofi Buddhis dalam kehidupan mereka, Su? Pertanyaannya menarik sekali. Ya, dalam kondisi yang saat ini semua serba instan, perut lapar, GoFood. GoFood, Iya, ya kan? betul. Semua kan Betul. begitu, serba instan kan ya. Iya. GoFood, wah ini kayaknya lagi liburan nih, gak ada yang jualan ataupun apa. Ke Indomaret, beli mie instan, Betul. kompornya gasnya habis, sekarang udah ada listrik tinggal colok. Betul. Ya semua serba instan ya. Jadi dari sini seolah-olah gampang sekali dunia. Tetapi harus tahu, sekarang juga banyak sekali ilmu, tinggal googling aja Betul. udah keluar. Iya. Kamu. Ya kayak dulu sebelum ada Google Map, kita mau pergi sulit mencari alamat kan, Iya. harus tanda berapa kali. Tapi sekarang cukup Lihat handphone ya, Google Su. Map, selama ada internet, baterai handphone masih full, masih bisa mendukung, jalan. Kalau kita berpikir demikian, ya bisa jadi tradisi-tradisi yang tradisional dalam Buddhisme itu bisa hilang. Tapi kita harus tahu, manusia kan ada sesuatu yang terbentuk, ada yang dari materi. Materi itu bisa lapuk, ya kan? Iya. Kalau hanya sekedar ilmu, kita mungkin bisa kaya ilmu hanya dengan googling. Tapi ketika badan sakit, kita nggak bisa. Perut kita sakit terus kita mau ke rumah sakit, googling. Dengan googling langsung kita ke bawah ke rumah sakit, nggak bisa. Enggak. Kita harus berinteraksi dengan Orang lain. manusia. Bisa keluarga, bisa sahabat, bahkan bisa orang yang tidak kita kenal, ya kan? Maka di situ Buddha punya ajaran kan tentang satu bentuk perilaku, bukan hanya pada sesuatu yang sifatnya adalah yang bukan materi. Perilaku itu kan apa? Hubungan sosial antara kita dengan manusia lain. Betul, Su. Raga kita yang harus bergerak, indrawi kita yang harus hadir di situ. Maka surasa dharmanya akan selalu tetap ada. Kenapa? Kembali lagi, manusia itu selalu ada masa-masa sulit. Di dalam kesulitan itu tidak melulu internet itu yang menjadi solusi. Gak bisa. Untuk dunia hiburan, ilmu pengetahuan, secara teori mungkin googling itu membantu. Semua yang instan itu membantu. Tapi dalam arti manusia dalam makhluk sosial, saya rasa tetap ajaran Buddha itu akan terus eksis di dunia ini. Karena bicara tentang perilaku, tingkah laku, hubungan dengan manusia. Jika tidak, ya repot. Justru dengan sesuatu yang serba instan ini, manusia yang melupakan akan ajaran, yang melupakan tentang satu bentuk etika dalam bersosialisasi, itu yang akan bahaya. Bayangkan berapa banyak anak-anak yang menjadi korban daripada apa? Internet, Iya. ya gadget, ya kan? Betul. Berapa hari dia hanya lihat layar, nonton sampai apa matanya rusak. Kenapa? Itu terjadi karena apa? Nilai-nilai yang ada dalam pendidikan itu tidak dipakai. Dia terlalu berlebihan. Nah, maka pembicaraan ini menarik. Satu sisi kita harus haus dengan ilmu pengetahuan, haus dengan kondisi saat ini yang semua serba instan. Kita harus bisa mengikuti
tetapi juga tidak boleh berlebihan. Justru ajaran-ajaran itu adalah untuk yang tadi saya katakan sebagai pagar, membentengi. Supaya apa? Jangan kebablasan. Nah, jadi selalu penting. Maka marilah para orang tua, para guru, juga para murid, ya, kita gunakan teknologi yang ada saat ini, tetapi juga harus tahu batasan. Sesuatu yang melampaui batas tentu akan Tidak merepotkan gitu loh, ya. Dan nanti kembali ke kita lagi ujungnya, dampaknya kembali ke kita. Maka justru semakin majunya dunia ini, harusnya lebih kuat lagi satu bentuk pemahaman tentang etika, tentang ajaran-ajaran kebaikan, satu ajaran ataupun pendidikan yang mengutamakan pentingnya bersosialisasi. Karena badan kan pasti akan sakit, ya kan? Ketika badan kita sakit, mau nggak mau kita membutuhkan perawatan orang lain. Etika dalam memperlakukan orang lain juga harus kita miliki. Kalau tidak, orang juga enggan untuk membantu kita, ya kan? Betul. Berapa banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Sekarang pun banyak anak-anak yang memang pikirannya cerdik, maju, diajarkan tentang bakti anak pada orang tua, nggak perlu. Kenapa? Itu kan tugas orang tua. Memang kan dia melahirkan saya, udah menjadi tanggung jawab dia merawat saya. Jadi kita lapar dia masak, itu kewajiban dia. Ngapain saya harus berbakti dengan dia? Kan itu memang kewajiban dia. Saya nggak punya utang apapun dengan orang tua. Kenapa? Kan itu kan udah kewajiban. Saya punya hak untuk menerima itu. Orang tua wajib memelihara anaknya. Kalau nggak nanti jadi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak anak-anak yang pola pikirnya begitu. Sehingga apa? Bakti dengan orang tua menjadi tipis. Tetapi ketika anak ini berubah posisi seiring berjalannya waktu, dia menjadi orang tua. Ketika anak ini dulu bisa berbicara begitu kepada orang tuanya, sekarang dia punya anak. Ketika anak itu mengatakan hal yang sama, orangnya juga menangis. Dia merasa, kenapa anak saya begini? Nah, dari situlah anak itu baru mendapatkan satu kesadaran. Ternyata ini yang dulu dirasakan oleh orang tua saya ketika saya menjadi anak. Maka dari situ terjadilah satu apa? Sesuai dengan Dharma Sang Buddha, ya kan? Seseorang yang berbuat buruk, ketika keburukan itu belum berbuah, orang itu sulit sekali untuk mengatakan bahwa berbuat buruk itu gak bagus gitu loh. Kenapa? Karena keburukan itu belum berbuah. Sama juga sebaliknya, orang yang berperilaku baik, ketika kebaikan itu belum berbuah, dia sulit sekali percaya dan yakin bahwa kebaikan akan membuahkan satu kebaikan atau kemudahan. Jadi inilah, maka Su selalu tetap setuju bahwa Dharma, satu ajaran tentang moralitas itu harus terus ada. Bakti, anak-anak tahu akan sejarah, itu sangat penting. Maka generasi milenial, generasi saat ini harus tahu, dia harus hidup di dalam 3 masa. Masa yang lalu, dia belajar bagaimana keberadaannya saat ini. Siapa saja yang menjadi sebab, siapa saja yang menyumbang, turut serta dalam keberadaannya. Masa kini dia harus lebih kritis pada satu kondisi saat ini. Dan tidak boleh melupakan masa depan. Masa depan itu akan seperti apa ya? Semuanya bisa bercermin dari bagaimana masa kini yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Ya, jadi Su rasa demikian. Jadi sangat kompleks, hidup ini sangat kompleks. Perilaku saat ini berarti apa? Menuntut kita untuk mempelajari masa lalu dan untuk memberikan satu harapan di masa yang akan datang. Maka semuanya bermuara pada generasi sekarang. Indonesia mau seperti apa ke depan, itu kembali lagi bagaimana gerakan pemuda-pemuda di Indonesia menuju pada sesuatu kemajuan atau kemerosotan. Ya, saya berharap dengan adanya ini
minimal kita yang hari ini ada di sini membicarakan hal ini bisa menjadi pelopor satu bentuk gerakan yang memang menuju pada masa depan yang lebih cerah. Ya. Nah, Suhu, jadi gini kan, generasi milenial itu semuanya kadang dapat dikatakan sebagai melek teknologi. Nah, pertanyaannya, apakah sebagai anggota sangha itu juga harus melek teknologi, Suhu? Kira-kira pendapat Suhu itu seperti apa? Teknologi, melek teknologi. Ya, bagi saya Buddha punya ajaran bukan bicara boleh dan tidak boleh, tapi lebih dari itu adalah apa yang membuat itu boleh dan gak boleh. Memang dulu saya punya pandangan begitu, agama Buddha ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu dulu. Tapi sekarang pandangan saya berubah. Bukan lagi boleh dan nggak boleh, tetapi apa yang mendasari kenapa Buddha mengatakan ini boleh, itu nggak boleh. Sebenarnya fokusnya bukan pada boleh dan nggak bolehnya. Ada sesuatu yang masih tersembunyi sebenarnya. Jadi di sini bicara teknologi, memang kalau kita lihat perkembangan zaman ya, sekarang dunia yang memang serba internet. Saya lebih suka bicara manfaat. Tentu teknologi itu yang sangat membantu, banyak membantu untuk saat ini, terutama apa internet. Sekarang semua dunia adalah dunia internet, semua serba online. Apalagi di masa-masa pandemi, coba kalau mengharuskan kita untuk berkumpul dengan orang banyak saat ini kan bahaya. Dalam arti bahaya bisa mempengaruhi meningkatnya kasus-kasus COVID-19. Maka dengan dunia yang sekarang teknologi canggih, tanpa harus pergi ke tempat itu, kita bisa bertemu dengan siapa. Seperti sekarang coba, banyak sekali kegiatan-kegiatan dharma yang memang by online, lewat virtual ya kan. Karena kondisi begini, jadi bagi saya adalah sebagaimana manfaat dari teknologi itu, dunia teknologi itu canggih. Ya, yang paling penting adalah menggunakan yang ada manfaatnya. Jangan terlalu berlebihan. Jadi kemajuan teknologi ini harus digunakan untuk manfaat daripada penyebaran dharma itu sendiri. Jadi bagi saya ya oke-oke saja. Oke-oke saja. Saya mewakili diri saya. Kalau bicara anggota sangha mungkin karena kan sangha kan banyak. Mungkin dari pembicaraan saya bilang boleh, mereka menentang. Yaitu urusan dia. Tapi bagi saya pribadi tidak ada masalah. Selama itu adalah digunakan dengan baik. Ya, terus saya lebih setuju bahwa Dharma Samudaya itu bukan sesuatu yang boleh dan nggak boleh. Saya lebih setuju pada ada apa sih di balik boleh dan nggak boleh itu. Ya kan? Ada yang mengatakan menjadi suhu itu atau jadi seorang biksu nggak boleh bersentuhan dengan perempuan, kan begitu. Nggak boleh menerima uang, nggak boleh menerima emas, ya kan? Sehingga apa? Sekarang pun masih banyak umat ketika melihat anggota sangha yang bersentuhan dengan perempuan, bersentuhan dengan lawan jenis, dianggapnya telah melanggar sila, ya kan? Menerima uang katanya telah melanggar sila. Sebenarnya yang harus dikritisi ada apa? Kenapa bersentuhan itu menjadi nggak boleh? Ternyata apa? Bukan sentuhannya yang nggak boleh, tetapi dampak dari sentuhan itu yang harus kita ketahui. Dikhawatirkan menimbulkan sesuatu yang buruk bagi pelatihan itu sendiri. Maka apa? Harus dipandang secara kritis Dharma Samudaya itu. Di balik boleh dan nggak boleh itu ada apa? Nggak boleh menerima emas.
ada sesuatu yang harus dikritisi. Mungkin dengan menerima emas, seseorang itu akan terlalu Mewah. hidupnya terlalu emas itu menjadi belenggu bagi dia. Ikatan. Kelekatan gitu Ya, ya. Su. mungkin bahasa kerennya kemelekatan, ya kan, yang nanti menimbulkan gangguan di dalam pelatihannya. Tapi selama orang itu bisa menerima emas sekarang pun banyak gunanya kok. Ketika kita butuh, wihara butuh banyak support, ya kan, setiap bulan harus ada biaya yang dikeluarkan. Tidak semua wihara memiliki donatur, sehingga apa? Jadi mari berpikir kritis. Ya, teknologi maju, dunia begitu hebat teknologinya. Sekarang semuanya serba kemajuan teknologi, handphone canggih. Dengan handphone, Su di sini bisa ngomong hari ini pun seperti ini, kita online. Ya kan, nanti berapa banyak orang yang bisa nonton. Ini kan juga kemajuan. Kalau ini bagus, kenapa nggak boleh? Kan begitu. Jadi Su rasa bagi saya sah-sah saja. Boleh Yang ya, penting boleh. Bagaimana kita menggunakannya itu yang paling harus dititik beratkan. Ya, jadi lebih mengarah kepada sebagaimana kemajuan daripada teknologi saat ini kita gunakan. Gadget nggak masalah. Tapi kalau dengan gadget setiap hari membuat kita menjadi harus melek terus kita nonton sesuatu yang memang nggak ada gunanya, ya untuk apa? Ya kan? Itu kembali ke kita, bagaimana kita bisa menggunakan hal itu untuk sesuatu yang Baik. bagus, yang baik, yang bermanfaat. Jadi bagi Su no problem, nggak masalah. Atau you punya gadget yang nggak mau, Su mau terima. Ya kan? Iya. Oke. Baik Suhu, terima kasih atas jawabannya. Semoga kita semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Suhu tadi dan juga teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah perbincangan kita dengan Su Chen Siu. Terima kasih Su sudah meluangkan waktunya. Terima ya Su. kasih untuk waktunya juga, Ya, datang Su. kemari dari Cilincing, dari Mahaprasna jauh-jauh. Ya, terima kasih. Oke Su. Terima kasih. Ya. Ya Suhu. Oke teman-teman, mungkin lain waktu ya Su kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Boleh. Untuk teman-teman selalu nantikan konten-konten kita selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten kami nih. Ada 2 kontennya, channelnya. Yang pertama channel STB Mahaprasna, yang kedua channelnya Su. Tadi apa Su? Petik Makna Buddha. Buddha. Oke, dadah. Om Terima kasih. Telepon.